Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita mau bersatu hati, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita rasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Biar semua kita diberkati dan dipulihkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas pimpinan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami masih boleh bersekutu di tempat ini, beribadah bersama Tuhan. Urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, singer, WA, pemain musik, petugas OHP, dan juga kolektan serta penyambut tamu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal penal sampai kepadanya. Dan kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pun
agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji dan sifat sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi suka dengan hormati angkat pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, bercita selamanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Bila jelas sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan hati angkat pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji dia cipta sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian Tuhan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan hati angkat pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Segala puji syukur Amin. hanya bagi Dia. Amin. Kita gembira malam ini ya Kang, dalam pujian-pujian ini. Kita bergembira. Sari buat Tuhan ya. Haleluya. Amin.
Tuhan. Monggo sami nderet Gusti. Siap bergoyang? Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Siap. Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bahwa hidup kita menggenapi firman Tuhan. Amin.
Biar setiap langkah kita ada di dalam tuntunannya Tuhan, di dalam langkahnya Tuhan.
beribadah malam hari ini Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Aku percaya Tuhan Yesus Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tuhan melawan, Tuhan menjamah, Tuhan Yesus memulihkan dan memberkati setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Abba. Aku percaya lawatan Allah terjadi dalam nama Yesus. Urapi kami dengan urapan yang baru, mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi Tuhan pesan-pesan di dalam hidup kami. Berbicaralah Allah Roh Kudus pakai lidah bibir mulut hamba-Mu dengan pengurapan ilahi. Kuasa Tuhan dinyatakan, firman boleh rema dalam hidup kami, firman boleh kami lakukan dalam hidup kami. Tuntun bimbing arahkan kami lewat kebenaran-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus sembunyikan hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, namun aku punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Aku percaya banyak kekurangan, namun aku percaya kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Shalom saudara. Wow, luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa di tempat ini. Ada amin saudara. Yuk kita mau belajar sama-sama di dalam Amos. Ya. Saudara, ini yang Tuhan katakan, nyatakan buat saudara dan saya. Amos 5 ayat 4. Nanti lompat ke ayat 6 ya saudara. Kita mau belajar bersama-sama. Saya beri judul, mari terus mencari Tuhan. Ya, kita melihat ya. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. 6, lompat angkat 6. Iya, kita baca sama-sama. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, firman Tuhan ini, mengapa Amos saudara menyatakan firman, ya, menyampaikan firman, mengajarkan firman bagi setiap hidup saudara dan saya hari ini. Ya, sesungguhnya Amos ini waktu dia menyatakan ini kepada bangsa Israel. Ya, kita lihat ya, kembali ke ayat yang keempat. Di mana saudara, karena waktu itu bangsa Israel, ya, di dalam perjalanannya, di dalam pelariannya, bangsa Israel itu selalu mencari, bukan mencari Tuhan saudara, tapi dia selalu mencari penyembahan yang berhala. Makanya Amos mengingatkan, ya, di mana bangsa Israel waktu itu dia hatinya tidak melekat sama Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, dia lebih percaya kepada penyembahan berhala. Hari ini anak-anak Tuhan, ya, Tuhan mau setiap kita di akhir zaman, ya, ini kita sedang memasuki akhir zaman. Ya, satu hal yang Tuhan rindukan buat saudara dan saya. Tuhan ingatkan, nak, miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ada amin saudara? Amin saudara. Hari ini di dalam Amos dikatakan, tuh firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya betapa pentingnya hidup saudara dan saya untuk selalu mencari Tuhan. Amin. Katakan bersama saya, mencari Tuhan. Cari Tuhan bukan seminggu sekali, tapi setiap hari anak-anak Tuhan kita terus mencari Tuhan. Artinya apa? Setiap hari apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang manusia-manusia yang terbatas tanpa Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari Tuhan mengajarkan bagi setiap saudara dan saya, belajar yang pertama melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Katakan kiri kananmu, belajar melibatkan Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan, ini akhir zaman, ini waktunya di mana saudara dan saya selalu mencari Tuhan, punya kerinduan akan Tuhan. Saudara ingat, dengar firman Tuhan hari ini, jangan pernah sekali-sekali saudara dan saya berani
untuk meninggalkan Tuhan, menyembah seperti bangsa Israel, menyembah berhala, percaya kepada yang berhala-berhala, bukan Tuhan. Hati-hati. Kita hanya mempercayai satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Amin, saudara. Maka dari itu, saudara, mari kita mau komitmen sore hari ini. Kalau Tuhan berbicara, nak mari terus carilah aku, maka kamu akan hidup. Mari hari ini ada satu komitmen di penabur benih. Ada satu komitmen di dalam hidupmu untuk selalu mencari Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Kita sadar, saudara, seringkali saya juga berbicara, kita sadar kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Katakan kiri kananmu, kau nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau kita jauh dari Tuhan, hidup tanpa Tuhan, otomatis kita bukan menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita akan mengalami apa? Mati secara rohani kita. Makanya Tuhan katakan, nak, di akhir zaman ini sampaikan pada anak-anakku, dekat dengan aku. Karena kekuatan kita hanya satu, Tuhan Yesus. Penolong di dalam hidup saudara dan saya hanya satu, Tuhan Yesus. Pembela dalam hidup saudara dan saya hanya satu, Tuhan Yesus. Yang dapat menjawab setiap pergumulan dalam hidup saudara dan saya hanya satu, Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Makanya Tuhan katakan, mari anak-anak Tuhan, melekatlah, dekatlah dengan Tuhan. Jangan terus tinggal di zona nyaman. Saya nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Saya nggak berdoa juga nggak apa-apa. Dengar baik-baik, kita perlu Tuhan. Amin. Katakan bersama saya perlu Yesus. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan saudara dan saya. Yesus adalah pemilik kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita milik kepunyaannya. Tuhan gak mau kita jauh dari Dia. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya bersyukur kita selalu setia, taat beribadah. Hari ini, di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan belajar libatkan Tuhan di dalam segala hal. Ketika mau mengambil keputusan apapun, jangan ambil keputusan sendiri, pakai pikiran, kekuatan kita sendiri. Mulai berlutut, mulai berdoa, mulai tanya Tuhan, mulai berserah sama Tuhan, mulai libatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kegagalan, kehancuran pasti kita akan alami. Amin. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus di dalam hidup saudara saya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau satu komitmen dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Amin. Amin, saudara. Hadirkan siapa? Tuhan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Seringkali kita melupakan Tuhan. Saya kan anakmu Tuhan, saya kan milikmu Tuhan, tapi kita gak pernah berlutut berdoa memuji menyembah Tuhan. Hati-hati. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, mulai besok, mulai hari ini, kita setiap pagi sebelum kita mengerjakan hal yang lain, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, saya percaya hadirat Allah turun. Tuhan bertata di dalam pujian penyembahan saudara dan saya. Kita merasakan ada kekuatan, kita merasakan ada pemulihan, kita merasakan ada kesembuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Yesus dengan iman. Ada amin, saudara? Oleh sebab mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, dengar baik-baik, tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Tanpa Tuhan kita akan mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Makanya mari mulai hari ini, satu komitmen dalam hidup saudara dan saya. Di dalam keadaan kesulitan apapun hari ini, dalam keadaan apapun engkau hari ini, dalam sakit penyakit pun hari ini, tetap percaya. Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, maka saya mau katakan, anggur yang baik tercurah dalam hidup saudara dan saya. Amen. Yang percaya sama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang percaya? Ketika saudara terus di dalam segala keadaan dalam hidupmu, tantangan, masalah, persoalan dalam hidupmu, ketika engkau intim melekat dekat dengan Tuhan, selalu berdoa memuji menyembah Tuhan, saya percaya malam hari ini ada anggur yang baik tercurah dalam hidup saudara-saudara di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan, aku percaya
Tuhan curahkan anggur yang baru. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini belajar utamakan Tuhan. Amin. Bukan hanya melibatkan Tuhan, tapi utamakan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Seberapa banyak yang selalu mengutamakan Tuhan, angkat tangan. Hadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan Yesus di tengah kehidupan keluarga kita. Hadirkan Tuhan Yesus dalam bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan kita. Dalam rumah tangga. Kita mau melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saudara kekasih, malam hari ini firman Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Katakan kiri kananmu, Tuhan mengasihi. Ada amin saudara? Makanya hari ini, di hari-hari di zaman ini, anak-anak Tuhan harus kuat, harus bangkit berdiri, tegakkan kepala kita, jangan tundukkan kepala kita. Masalah boleh di depan kita berat, tantangan boleh berat di depan kita, tapi kita punya Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus, kegagalan Tuhan ubahkan menjadi keberhasilan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lihat di dalam Ayub 12 ayat 13. Ya, jadi saya mau tekankan yang pertama, melibatkan Tuhan di dalam segala hal, melibatkan Tuhan di dalam segala keputusan apapun yang kita mau ambil. Yuk kita baca Ayub 12 ayat 13. Baca sama-sama ya, 2-3. Tetapi pada Allah lah apa? Hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Wow, luar biasa. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Kenapa kita harus intim dekat dengan Tuhan? Melekat pada Tuhan? Karena Allah lah pemilik apa? Hikmat dan kekuatan. Dia yang mempunyai pertimbangan dan pengertian buat saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini jangan pernah pakai kekuatan sendiri, kehebatan sendiri, pikiran sendiri. Amin. Libatkan Tuhan, karena Allah memiliki hikmat dan kekuatan buat saudara-saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mengarahkan kita dengan hikmatnya. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu kondisimu, Tuhan tahu pergumulan persoalan yang kau hadapi hari ini. Dia Maha Tahu. Bahkan masa depan dalam hidup saudara-saudara pun di tempat ini, Tuhan tahu nggak? Tahu. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, mari selalu libatkan Tuhan Yesus di dalam segala aspek hidup saudara dan saya. Karena Dialah Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat memahami setiap kehidupan saudara-saudara di tempat ini. Amin. Dialah yang paling mengerti. Kenapa? Karena Tuhan mengenal setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ada amin anak-anak Tuhan. Kita mau melihat di dalam 1 Tawari 14 ya, ayat 8-17. Tapi nanti saya potong-potong karena saya inilah orang-orang yang selalu melekat dengan Tuhan. Dia akan selalu diberi hikmat sama Tuhan ya. Kita baca ya di dalam ayat yang ke-8. Ini berbicara tentang Daud yang selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita baca yuk anak-anak Tuhan. 8. Ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah apa? Katakan, saya telah diurapi. Sekali lagi, saya telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka, orang-orang Filistin. 9. Ya, 9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah apa? Refaim 10. Yuk kita lihat ayatnya. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Kata Daud. Tuhan menjawab, apa kata Tuhan? Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, saya belajar dari Daud, saudara. Apakah
apakah Daud bertanya ketika saat itu Daud menghadapi orang-orang Filistin. Daud nggak pakai kekuatannya. Dia mau berperang, dia tanya Tuhan dulu. Apa? Bertanyalah Daud pada Tuhan, inilah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Daud bertanya. Artinya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk apapun keputusan yang mau kita ambil, apapun yang sedang kita hadapi, ya kita selalu belajar seperti Daud, bertanya kepada Tuhan. Amin. Daud berkata, Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin ini? Seringkali kita nggak pernah tanya-tanya Tuhan. Mengambil keputusan, ambil aja keputusan sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Tapi hari ini anak-anak Tuhan mengajarkan firman Tuhan. Segala sesuatu kalau engkau mengambil keputusan apapun, libatkan Tuhan, bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan, kau izinkan enggak? Amin, saudara. Mari mulai saudara kita bertanya di dalam setiap hidup saudara anak-anak Tuhan. Daud katakan, apakah aku harus maju Tuhan? Apakah aku harus melawan orang Filistin ini? Dia tanya Tuhan dulu. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk mulai hari ini mulai bertanya sama Tuhan, libatkan Tuhan. Daud tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri. Ini bukti, contoh yang Daud ajarkan buat saudara-saudara di tempat ini. Di dalam segala hal apapun, libatkan Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan pakai kekuatan kita. Tanya terlebih dahulu sama Tuhan. Bagaimana bu caranya? Berdoa. Minta hikmat yang dari Tuhan. Bukankah Tuhan penuh hikmat, pertimbangan, dan kekuatan? Mari kita minta hikmat yang dari Tuhan. Daud minta izin dulu sama Tuhan. Tanya tuh. Jadi Tuhan ingatkan di akhir-akhir ini, apapun yang kita mau rencanakan, kita mau putuskan, yuk kita tanya dulu sama Tuhan seperti Daud. Mari kita lanjut. Ya, kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, yang 11. Lalu majulah ia ke Baal Parasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Parasim. 12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, ingat, Daud yang pertama orang Filistin menyerang, Daud tanya Tuhan nggak? Tanya Tuhan. Bahkan bukan hanya sekali Daud tanya Tuhan, tapi 2 kali Daud bertanya lagi sama Tuhan. Kita lihat, ketika orang Filistin, ya, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Ini pertanyaan Daud yang keberapa? Kedua. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat umat Tuhan di tempat ini, mari saya belajar dari Daud. Ketika Daud pertama kali mau berperang, dia tanya Tuhan, Tuhan boleh maju nggak aku? Kata Tuhan, majulah, karena orang Filistin ini aku diserahkan ke dalam tangan. Ketika orang Filistin ini hendak menyerang Daud kembali, Daud juga tanya lagi sama Tuhan, Tuhan bagaimana saya untuk berperang melawan mereka? Daud katakan, boleh nggak saya berperang Tuhan? Dia izin dulu sama Tuhan, boleh nggak Tuhan saya berperang melawan orang Filistin? Dan dia, bukankah orang Filistin pernah kalah sama Daud dan Daud berkemenangan? Tapi orang Filistin kembali menyerang Daud. Daud itu nggak pakai kekuatan lagi. Padahal Daud sudah pernah menang melawan Filistin. Tapi dia tetap tanya Tuhan. Katakan bersama saya, tanya Tuhan. Ketika dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan bilang, tunggu. Kalau yang pertama Tuhan bilang apa? Maju.
majulah. Yang kedua, Tuhan dengan tegas katakan, tunggu, jangan maju dulu, ya. Jangan maju, tetap di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Artinya apa? Tuhan tuntun Daud. Daud, jangan maju dulu Daud, ayo buat lingkaran. Luar biasa. Tuhan memimpin Daud. Maka Daud berkemenangan. Orang-orang yang melibatkan Tuhan, saya percaya dia akan berkemenangan. Amin. Orang yang mengalahkan Daud yang mengalahkan orang Filistin, mereka yang akan mencoba menyerang kembali pun apa yang dilakukan Daud. Yuk ayat 15. Kita baca. 2-3. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau apa? Keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Wow, dahsyat, luar biasa. Apa yang dilakukan Daud, kita harus lakukan dalam hidup kita. Apa yang Daud beri teladan buat saudara dan saya, kita lakukan. 2 kali Daud bertanya pada Tuhan. Pada kali yang kedua, Daud gak langsung berperang, gak langsung maju. Tapi Tuhan memberikan caranya kepada Daud. Ini loh Daud, caranya begini. Kamu jangan maju dulu ya, kamu buat dulu lingkaran. Wah, luar biasa. Artinya anak-anak Tuhan, pertanyaan yang pertama dengan yang kedua sama apa beda? Beda. Tuntunan Tuhan yang pertama dan kedua sama apa beda? Beda. Yang pertama Tuhan suruh apa? Maju. Yang kedua Tuhan bilang apa? Tunggu Daud. Tuhan sudah memberikan apa? Cara yang berbeda dengan serangan yang pertama. Tuhan tuntun kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dan Daud taat untuk melakukannya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita mau belajar. Jadilah orang percaya yang taat akan perintah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan untuk membukakan jalan, membukakan pintu-pintu dalam hidup kita, bukan dengan cara kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan pasti memimpin kita. Daud menerima saran yang dari Tuhan. Bahkan dia taat melakukan perintah Tuhan. Dikerjakan gak saudara? Dikerjakan. Saudara, kita belajar hari ini anak-anak Tuhan. Kita belajar dari Daud. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Begitupun saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita belajar untuk selalu melibatkan Tuhan. Belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Dalam setiap masalah, pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Ada amin saudara. Walaupun kita hebat, kuat, mampu berjalan sendiri, tapi sadar suatu saat kita akan lemah. Kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus. Dialah yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Dengan cara Tuhan akan berikan petunjuk-petunjuk buat hidup anak-anak Tuhan yang selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Ada amin saudara? Kita percaya itu. Tuhan tidak membiarkan kita. Dia akan mengarahkan, dia akan menuntun, bahkan Tuhan akan memegang. Dia berjalan di depan kita. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita lihat Mazmur 108 ayat 14. Mazmur 108 ayat 14. Ya. Ayat terakhir, luar biasa. Mazmur 108 ayat 14. Mazmur ya, ayat berapa? 18 nggak ada. Ya, Debbie baca. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan. Dengan Allah apa saudara? Akan kita lakukan. Akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Makanya dengan Allah, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan mengalami kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya akan mengalami pemulihan. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membantu
hidup saudara dan saya. Kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, kita akan berkemenangan. Karena di dalam Dia kita memperoleh hidup. Yang percaya bersama saya katakan amin. Makanya saudara, kalau saudara mau mengalami hal yang satu ini, carilah Tuhan. Amin. Apa saudara? Carilah Tuhan. Berikan waktu kita buat Tuhan. Satu hari berapa jam? 24 jam. Saya mau tanya, berapa jam saudara beri sama Tuhan? Jujur. Dikit ya. 1 jam. 24 jam loh kita disertai Tuhan. Tapi waktu kita sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri. Berapa waktu buat Tuhan? Hari ini Tuhan katakan, yuk anak-anak Tuhan, 24 jam. Kalau perpuluhan 24 jadi berapa ya? 2 jam. Bukan bicara uang ya saya. Yuk 24 jam kita beri perpuluhan buat Tuhan. Ya, waktu kita 2,5 jam beri buat Tuhan untuk memuji menyembah dalam satu hari. Siap nggak? Siap nggak saudara? Kita harus punya waktu untuk dengar firman, baca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ada amin saudara? Untuk apa? Untuk selalu kita menantikan instruksinya Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, tuntunan yang dari Tuhan. Tuhan akan menunjukkan cara-cara buat saudara dan saya ketika kita menghadapi jalan buntu, kesulitan, pergumulan dalam hidup. Tuhan akan berikan cara-caranya buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Oleh sebab itu kita terus, banyak anak-anak Tuhan di tempat ini yang suka memuji menyembah Tuhan. Saya senang banget. Setiap malam kita selalu berdoa, berlutut memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya kalau kita terus berada dalam hadirat Tuhan, hikmat Tuhan itu Tuhan akan berikan buat setiap saudara dan saya. Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati, bahkan Tuhan juga memberi kita kekuatan. Masalah boleh ada, tapi saya percaya ada kekuatan yang Tuhan beri. Makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini firman Tuhan. Jangan sekali-sekali kita berani mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi katakan kiri kananmu, jangan berani ambil keputusan tanpa tanya Tuhan ya. Amin. Tanya dulu sama Tuhan, boleh nggak Tuhan? Amin. Jangan bertindak dulu, tapi doa dulu. Tuhan, saya mau buat ini loh. Saya mau jual rumah. Ya. Tapi saya doa dulu Tuhan, kalau Tuhan lebih tahu tentang hidup kita. Tuhan tahu persoalan pergumulan kita. Kalau Tuhan nggak izinkan, semuanya nggak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, semuanya mudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada cara-cara Tuhan beri buat saudara dan saya. Amin saudara, itulah Tuhan Yesus kita. Makanya anak-anak Tuhan, mari jangan pernah kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan. Kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, punya masalah, punya tantangan, tapi hatiku tenang, ada damai. Katakan sama saya, yuk, ada damai. Tenang. Siapa yang tenang? Siapa yang ada damai hari ini? Angkat tangannya saudara. Tuhan lihat tangan saudara. Kenapa? Karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Dan saudara percaya, ya anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita hidup tenang, ada damai, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan meraih anggur sukacita yang dari Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dituntun oleh Tuhan, hidup kita akan diberkati Tuhan. Katakan sama saya, hidup saya akan diberkati. Kurang semangat. Menerima berkat nggak? Amin. Yuk sama-sama, ketika saya dituntun Tuhan, hidup saya diberkati Tuhan. Amin. Tidak berhemat, tidak kekurangan. Itu pasti sudah hafal kata-kata saya ya.
Saudara seringkali ketawain saya nih, Bulani tiap ngomong tidak berhemat, tidak kekurangan. Itu saya alami loh saudara. Ada terus, meja makan penuh. Kiriman. Wow, luar biasa. Katakan bersama saya, kalau saya berjalan bersama Tuhan, hidup saya diberkati. Kuncinya apa? Libatkan Tuhan, utamakan Tuhan, engkau akan diberkati. Amin. Bu, saya kan punya masalah beban persoalan. Aduh, ekonomiku kayak begini, Bu. Dengar baik-baik. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan dan balikan keadaanmu. Amin. Amin. Tuhan berkati. Wow, dahsyat Tuhan kita. Bukan hanya diberkati anak-anak Tuhan, kesehatan kita juga diberkati. Amin. Siapa yang mau diberkati kesehatannya? Angkat tangannya. Saya percaya, saudara kalau melekat dekat dengan Tuhan, kesehatanmu diberkati. Amin. Penyakit memang suka ada, saudara. Sakit kaki karena ada faktor faktor U. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini tidak ada sakit penyakit karena Tuhan berkati kesehatan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Bahkan orang-orang yang selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, yang mau berjalan bersama Tuhan, indah pada waktunya. Sekarang sulit, suatu saat dalam waktu yang tepat, waktunya Tuhan, saudara akan mengalami kemuliaan nama Tuhan. Amin. Katakan bersama saya akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saya diberkati secara jasmani maupun rohani, ekonomi, pekerjaan, pelayanan saya, usaha saya, bisnis saya, pelayanan saya diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Mari terima dalam nama Yesus. Kalau sudah diberkati, jangan lupa sama Tuhan. Artinya apa? Jangan waktu kita diberkati, kita lupa sama Tuhan. Waktu kita nggak menerima berkat, kita baru cari Tuhan. Hari ini firman-Nya apa? Carilah Tuhan setiap hari. Dalam keadaan apapun kita cari Tuhan. Jangan ketika kita nggak diberkati, ya kekurangan, baru kita, Tuhan aku nih, aduh. Jangan, lagi susah baru cari Tuhan. Tapi saat kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita juga tetap cari Tuhan, melekat dekat dengan Tuhan. Maka kita akan memperoleh apa tadi firman Tuhan? Hidup di dalam Yesus. Roh kita hidup. Ada kemuliaan demi kemuliaan, saudara akan alami. Mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, saudara dan saya akan alami. Kalau kita dituntun berjalan bersama Tuhan, hikmat pengertian, Tuhan akan menyertai hidup saudara. Kita akan diberkati. Puji nama Tuhan. Amin. Hari ini, inilah yang Tuhan katakan, nak sampaikan, libatkan, melekat padaku di akhir zaman. Saudara, kita udah masuk bulan Juni, kita akan dapat tuntunan. Bulan Juni kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi anak-anak Tuhan akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Katakan bersama saya mengalami berkat Tuhan. Saya mengalami janji-janji Tuhan. Saya mengalami kemuliaan Tuhan. Karena saya bejana kemuliaan Tuhan. Yang percaya bersama saya, yuk sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mengundang para imam semua untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Saudara, ketika kita melekat dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan mengalami berkat Tuhan, kemenangan, mujizat, janji-janji Tuhan. Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan akan menuntun. Sekalipun menghadapi kau kesulitan, jalan buntu, gak tahu apa yang harus kau lakukan. Ketika engkau melekat dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, punya waktu buat Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, percayalah anak-anak Tuhan, engkau akan mengalami berkat Tuhan, hikmat Tuhan turun atas engkau. Banyak cara Tuhan untuk menolong engkau. Begitupun ketika Daud bertanya sama Tuhan, banyak cara Tuhan untuk menolong Daud. Daud berkemenangan melawan Filistin. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Ketika kita selalu bertanya sebelum mengambil keputusan sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan cara-cara buat saudara dan saya, bagaimana kita harus melakukan firman yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara dan saya.
Mari anak-anak Tuhan, kita tundukkan kepala, kita angkat pujian. Roh-Mu yang hidup penuhi aku Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan memenuhi setiap ruang hati kehidupan saudara dan saya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara firman sudah saudara dengar. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ada satu komitmen malam hari ini. Dalam keadaan apapun, susah, senang, diberkati atau tidak diberkati, saya mau tetap mencari Tuhan, punya waktu untuk Tuhan. Saya mau tetap mengandalkan, melibatkan Tuhan. Saya mau tetap berharap kepada Tuhan. Saya mau tetap berserah pada Tuhan. Saya tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun aku hari ini, aku mau terus masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat pujian Roh yang hidup. Buka hatimu saudara. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Tuhan tahu pergumulan di dalam hidup. Bahkan Tuhan juga tahu masa depan di dalam kehidupan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Libatkan Tuhan Yesus. Maka kau akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Jangan takut anak-anak Tuhan. Hidupmu ada dalam naungan Tuhan. Angkat pujian dari hatimu. Minta Tuhan jamah. Tuhan melawan
pekerjaan pelayanan kami. Kami taruh letakkan di mezbamu. Tuhan ambil alih semuanya. Di dalam nama Yesus kami berserah penuh kepadamu. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya menolong di dalam hidup kami hanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat janji-janji Tuhan, kemuliaan yang Tuhan nyatakan malam hari ini atas setiap kami umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Saya kembali. Puji nama Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah ditaburkan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita mas tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan memberikan sebagian daripada berkat kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada petugas kolektan. Kiranya Tuhan Yesus membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman, seperti biasa ya, dari Senin sampai Minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Nanti saya undang Bapak Hendra Budiman untuk berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang membawa pokok-pokok doa kami, Tuhan, khususnya bagi bangsa Indonesia. Kami bersyukur, berterima kasih buat bangsa ini, Tuhan. Engkau sudah senantiasa memelihara bangsa ini, melindungi, menolong bangsa ini, Tuhan. Mengalami setiap persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini, Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalamnya, Tuhan. Meskipun ada badai, badan sekali bencana, banyak sekali gempa, tanah bergoyang dan sebagainya, Tuhan, yang melanda negeri ini, Tuhan. Biarlah semua yang ada ini, Tuhan, memperingatkan supaya bangsa ini semakin berdekat kepadamu, semakin mereka boleh tahu dan mengenal siapa Engkau yang senantiasa Allah yang menguasai jagat raya ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan. Tuhan menolong bangsa ini, Tuhan, keluar dari setiap persoalan masalah yang terjadi, Tuhan. Walaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganggu stabilitas ekonomi di negara ini maupun situasi politik yang terjadi di negara ini, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri akan tolong, Tuhan. Biarlah senantiasa mata Tuhan selalu memperhatikan setiap apa yang terjadi di bangsa ini, Tuhan. Tuhan memberkati
dalam apapun juga Tuhan, tanahnya, udaranya Tuhan, kekayaan alamnya Tuhan berkati, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang maju, negara industri, negara yang boleh mengalami kesetaraan dengan bangsa-bangsa di Asia, khususnya di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa atas Tuhan dinyatakan para pemimpin negara ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan di atas, di tengah maupun yang paling bawah sekalipun, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati terus senantiasa Bapa, sehingga perjalanan para pemimpin negara ini boleh senantiasa bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin sertai Tuhan dalam setiap tugas, setiap kewajiban, setiap tanggung jawab yang dipikul Tuhan, sehingga negara ini boleh keluar dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi Bapa. Kami percaya juga Sukabumi ada di dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan pemeliharaanmu Tuhan. Tuhan berkati kota ini Tuhan, umat-umat Tuhan khususnya di kota Sukabumi Tuhan, gereja-gereja Tuhan khususnya PKGS yang menjadi satu-satunya komunitas Tuhan antar gereja Tuhan, boleh bersatu hati, boleh saling mendukung, saling mendoakan, sehingga gereja-gereja boleh mengalami kemajuan Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan yang ada Tuhan, boleh saling mendoakan, khususnya untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk penabur benih, khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, semua pelayanan-Mu di pekerjaan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan perluas, perbesar Tuhan kerajaan-Mu di tempat ini, khususnya Tuhan baku-baku yang masih kosong kami rindu Tuhan. Tuhan yang akan mengirim jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah umat-Mu yang selalu berseru berharap kepada Tuhan, Tuhan yang nanti akan sediakan Tuhan, khususnya gedung ibadah Tuhan yang permanen Tuhan akan sediakan pada waktunya Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang bekerja, Tuhan sendiri akan sediakan baik dana maupun tempat ibadah Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Malam. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri, kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Saat malam hari ini terimalah ucapan syukur terima kasih kami lewat ibadah kami. Ampuni segala kekurangan, keterbatasan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus mengampuni Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta perkenanan-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu memelihara menyertai setiap hidup kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima berkat-berkat yang dari Bapa Surgawi turun atas setiap kami. Mari saudara angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, bahkan sekolahmu, studimu diberkati Tuhan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, melindungi, membentengi, menudungi engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memerintahkan malaikat-malaikatmu untuk berkemah di hidup kami, di rumah kami, di rumah tangga kami, di usaha bisnis ekonomi, pelayanan kami. Aku percaya malaikat Tuhan yang berperang ganti kami. Kami berkemenangan di dalam Engkau Yesusku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kami boleh menerima mujizat, keajaiban, janji-janji Tuhan di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami percaya setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami diberkati dengan berkat kelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai malam hari ini hingga Maranatha Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Iman
bisnis ekonomi kami. Diperluas